Kalau bicara waktu yang mulia, jadi sebenarnya kalau waktu yang mulia untuk menikah ini, yang ana tahu tidak ada ketentuan dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang waktu yang dikhususkan untuk menikah. Sepanjang tahun adalah waktu yang baik. Al-Imam Nawawi berkata, fihi istihbabut tazwid wa tasawwur fi Syawal wa dukhul fihi. Ini hadis adalah anjuran, ini hadis adalah sunnah menikah dan dinikahi di bulan Syawal. Saudara-saudara, Al-Imam Ibn Manzur radhiyallahu anhu dalam kitabnya Lisanul Arab, beliau berkata bahwasanya bulan Syawal, kata Syawal dari asal kata syala yasulu, yakni bermakna meningkat, bermakna mengangkat, yakni bermakna irtifa, artinya mengangkat, artinya meningkat. Al-Imam Ibnu Alam mengatakan bahwasanya bulan Syawal diambil dari kata syalat an-naqatu bidanabiha. Orang Arab jahiliyah mereka berkata syalat an-naqatu bidanabiha. Syalat an-naqatu telah mengangkat siapa itu onta betina bidanabiha, ekornya. Jadi kata Syawal dari kata syalat an-naqatu bidanabiha, onta betina mengangkat ekornya. Kenapa? Karena di bulan Syawal itu onta betina pasti mengangkat ekor. Kalau ada onta laki-laki yang ingin menghampiri, ada onta laki-laki yang ngajak kawin, maka onta betina mengangkat ekornya sebagai tanda menolak kawin, tidak mau kawin di bulan Syawal. Makanya orang-orang Arab jahiliyah itu kalau bulan Syawal mereka beriktikad, mereka berkeyakinan kalau menikahkan anak-anaknya di bulan Syawal itu pasti nanti akhirnya cerai, akhirnya pisah. Itu keyakinan orang Arab jahiliyah, yakni tatayur. Tatayur itu merasa sial karena sesuatu, makanya mereka tidak mau menikahkan anak-anak perempuannya di bulan Syawal. Nah, Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu, beliau berkata, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau membantah keyakinan orang Arab jahiliyah bahwasanya menikah di bulan Syawal itu sial. Nabi Muhammad membantah keyakinan mereka dengan menikahi Sayyidatuna Aisyah di bulan Syawal. Dalam hadis Sahihul Muslim, qalat Aisyah radhiyallahu anha, tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa bana fi Syawal. Nabi Muhammad menikahi aku di bulan Syawal dan wa bana dan melakukan malam pertama dengan aku itu di bulan Syawal. Al-Imam Nawawi berkata, fihi istihbabut tazwid wa tasawwur fi Syawal wa dukhul fihi. Ini hadis adalah anjuran, ini hadis adalah sunnah menikah dan dinikahi di bulan Syawal. Jadi menikah di bulan Syawal itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena Rasulullah menikahi Sayyidatuna Aisyah itu di bulan Syawal. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang berbahagia, setelah kita semua disibukkan dengan puasa, disibukkan dengan perayaan hari raya, bulan Syawal itu sebagian besar umat Islam disibukkan dengan resepsi pernikahan, disibukkan dengan aqdun nikah. Subhanallah, sebagaimana kita jumpai di berbagai tempat di Indonesia ini, banyak sekali saudara-saudara kita yang melakukan aqdun nikah bertepatan pada bulan Syawal. Nah, bagaimana sebenarnya yang melatar belakangi tradisi ini? Maka saya katakan kepada antum yang sering menyalahkan terhadap tradisi, dilihat dulu, di cross check dulu, apakah tradisi itu ada dalilnya atau tidak. Pertama. Yang kedua, kalaupun tidak ada dalil secara khusus yang mengarah kepada tradisi itu, selama di dalamnya tidak ada hal-hal yang dilarang, maka tradisi itu dibenarkan secara syariat. Apalagi tradisi itu ada dasarnya, ada contohnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saudara yang berbahagia, bagaimana sebenarnya tradisi akdun nikah dan resepsi pernikahan di bulan Syawal? Kalau kita melihat terhadap sejarah apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, ada riwayat dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau itu tahu, qalat tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa dakhala fihi. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut informasi yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu menikah terhadap Sayyidah Aisyah atau menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertepatan pada bulan Syawal, dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tidur bareng dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha setelah melakukan prosesi akad nikah. Maka dengan demikian nikah atau akdun nikah termasuk walimatun nikah pada bulan Syawal ini sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi akdun nikahnya sudah dicontohkan sebagaimana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melangsungkan akdun nikah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Maka secara hukum fikih sebagaimana yang ada di dalam kitab I'anatul Talibin, wa yusannu ay yakuna al-'aqdu fi Syawal. Sunnah hukumnya melakukan prosesi akdun nikah bertepatan pada bulan Syawal. Kenapa sunnah? Mengacu terhadap apa yang dilakukan, apa yang diamalkan oleh baginda Rasulullah SAW saat menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Saking utamanya menikah, subhanallah, Nabiullah Yahya sallallahu alaihi wasallam itu menikah walam yujami, sebagaimana diungkap oleh Al-Imam Al-Ghazali. Nabi Yahya itu melakukan pernikahan tetapi tidak melakukan hubungan badan dengan istrinya. Kenapa? Ternyata Nabiullah Yahya alaihi salam hanya ingin mendapatkan fadilatun nikah. Oleh karenanya jomblo-jomblo, mari langsungkan pernikahan, jangan tunda lagi. Insya Allah segala sesuatunya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang sering mengatakan bahwa menikah pada bulan Syawal itu hal yang bid'ah, ternyata menikah di bulan Syawal itu dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.